Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, semenjak Lucifer jatuh ke bumi, Lucifer dikenal sebagai iblis. Kejadian 3 ayat 1, iblis dikenal sebagai Lucifer itu, sebagai naga, sebagai ular. Nah, iblis adalah suatu pribadi yang memiliki kekuatan, kuasa, dan pengaruh. Sebagai pribadi, iblis akan selalu berusaha menghancurkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, menghancurkan pekerja-pekerja Tuhan. Demikian juga iblis sebagai pribadi akan selalu berusaha menghancurkan Injil. Iblis selalu berusaha untuk memutarbalikkan ayat-ayat Alkitab. Demikian juga iblis selalu melawan, menyiksa, dan membunuh orang-orang benar. Iblis selalu berusaha menghancurkan manusia melalui pencobaan. Kejadian 3 ayat 15, Tuhan menetapkan bahwa iblis adalah musuh bagi Tuhan, musuh bagi keturunan Hawa, dan musuh bagi semua manusia, terutama pengikut-pengikut Yesus. Sedangkan di dalam 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan waspadalah, lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa dan mencari orang yang dapat ditelannya. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8, Tuhan menegaskan, kecuali iblis sebagai musuh, demikian juga iblis sebagai lawan. Musuh adalah pihak yang jahat, yang selalu berusaha menjahati kita sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Sebagai lawan adalah supaya kita waspada, selalu berjaga-jaga, dan memiliki kemampuan strategi untuk dapat mengalahkan iblis, sehingga setiap pencobaan oleh iblis kita dapat memenangkan pencobaan pertandingan melawan musuh itu. Yohanes 10:10a, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis sudah, sedang, dan akan secara terus-menerus berusaha untuk mencobai manusia, untuk mencuri domba-domba, mencuri jemaat, mencuri pengikut Yesus, mencuri pendeta, mencuri gembala sidang, mencuri pastor Kristen, mencuri pelayan-pelayan gereja, mencuri pelayan-pelayan mandiri, dan mencuri penginjil-penginjil. Iblis selalu berusaha untuk mencuri, dan setelah mendapatkan hasil curiannya, iblis akan membunuh dan membinasakan. Membunuh artinya iblis berkuasa untuk memisahkan roh dan jasmani manusia yang hasil curiannya itu. Setelah itu akan dibinasakan, yaitu bersama-sama iblis akan menempati neraka atau Gehenna. Oleh karena itu, iblis adalah musuh bagi kita yang tidak pernah tidur, selalu berkeliling dunia pada saat fajar. Oleh karena itu, iblis juga dikenal sebagai bintang fajar yang jatuh. Saat fajar antara pukul 02.00 sampai 04.30 dini hari,
iblis berkeliling dunia untuk mengontrol pekerjaan-pekerjaan setan-setan dan roh-roh jahat yang sudah berkuasa di bumi, di daratan, lautan, maupun angkasa. Janji Tuhan Elohim dari Hawa akan lahir keturunan, yaitu Yesus, yang mampu meremukkan kepala iblis. Meremukkan kepala iblis adalah meremukkan kuasa dan kekuatan dari iblis. Iblis hanya mampu membuat sakit tumit, merusak tumit, yaitu pada saat Yesus disalibkan. Yohanes 1:14a, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman menjadi manusia, Tuhan menjadi manusia, yaitu Yesus yang wujud manusia, wujud fisik manusia saat di bumi. Oleh karena itu, iblis selalu berusaha mencari Yesus, mencari untuk mendapatkan kesempatan untuk dapat membunuh Yesus. Matius 2 ayat 13 dan 16. Iblis berusaha membunuh Yesus melalui tangan Herodes. Namun Herodes tidak mampu membunuh Yesus karena sudah diungsikan ke Mesir atas perintah malaikat pada Maria dan Yusuf, sehingga Yesus sudah ada di Mesir saat terjadi pembunuhan anak-anak yang diperintahkan oleh Herodes. Matius 4 ayat 1-11. Iblis berusaha menjatuhkan Yesus melalui pencobaan. Yesus dicobai 3 kali. Iblis mencari-cari Yesus, lalu ditemukan Yesus di padang gurun. Saat itu Yesus dan iblis bertemu langsung dalam wujud fisik manusia. Cobaan pertama, perintah iblis kepada Yesus, jadikanlah batu itu menjadi roti. Bukannya Yesus tidak bisa merubah batu menjadi roti. Batu yang dibawa oleh iblis bukanlah batu dari padang gurun, tapi batu yang sudah diambil dari penyembah Baal. Oleh karena itu, Yesus menolak perintah iblis untuk merubah batu menjadi roti. Seandainya Yesus menuruti perintah iblis, mau merubah batu menjadi roti, maka Yesus sudah menyembah iblis. Oleh karena itu, pencobaan pertama pada Yesus yang dilakukan iblis gagal. Cobaan kedua, iblis merayu Yesus untuk menjatuhkan dirinya dari bumbungan bait Allah agar mau menuruti perintahnya, perintah dari iblis itu. Walaupun iblis menggunakan firman Tuhan, tetapi Yesus menolak perintah iblis itu, sehingga pencobaan kedua juga gagal. Iblis masih berusaha mencari Yesus dan ditemukan di perbukitan. Iblis sudah sangat marah. Bahkan dia segera ingin mencobai Yesus. Saat bertemu di perbukitan yang tinggi, perbukitan yang ada di dunia ini, dunia yang sudah dikuasai iblis, iblis meminta supaya Yesus menyembah pada iblis. Oleh karena itu,
Yesus di dalam cobaan yang ketiga ini sangat-sangat memperhatikan bahwa dirinya lah sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak mungkin menyembah iblis. Oleh karena itu di dalam Matius 4 ayat 10-11, maka berkatalah Yesus kepadanya, "Nyahlah iblis, sebab ada tertulis, hendaklah engkau menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan Yesus, dan lihatlah malaikat-malaikat melayani Yesus. Pembelajaran yang bisa kita ambil dari ketiga pencobaan ini adalah orang Kristen, terutama gereja-gereja Kristen yang masih mengajarkan kepada jemaatnya untuk tidak percaya adanya iblis, setan, dan roh jahat adalah gagal paham. Orang Kristen boleh percaya adanya iblis, setan, dan roh jahat dan tidak berdosa. Yang dilarang oleh Tuhan adalah menyembah iblis. Pembelajaran yang kedua, sampai akhir zaman iblis akan selalu mencobai manusia supaya mau menyembah iblis. Iblis menyediakan cara yang mudah dan cepat agar manusia mendapatkan kemudahan hidup. Manusia hidup pada umumnya mendambakan menjadi orang kaya, berpangkat, memiliki kedudukan, jabatan, kuasa, perlindungan, dan pasangan hidup yang cantik maupun tampan. Nah, semua itu iblis menyediakan, asalkan manusia itu mau menyembahnya. Iblis tahu akan kebutuhan dasar manusia. Oleh karena itu, untuk mencobai manusia yang paling mudah melalui kebutuhan dasar hidup manusia. Ketiga, pencobaan yang telah terjadi 3 kali itu gagal total, dan iblis tahu persis akan memiliki kesempatan untuk membunuh Yesus. Matius 27 ayat 33-60. Peristiwa penyaliban Yesus. Yesus yang sebelumnya dianiaya, disiksa, dipukul, ditendang, diludahi, dicambuk, difitnah, dihina, dimahkotai duri, dan akhirnya melalui pengadilan sesat dijatuhi hukuman mati dengan cara disalib. Sewaktu Yesus disalib, tubuhnya berkeringat, kesakitan yang luar biasa, lelah, lapar, haus, mengerang, kesepian sendirian karena ditinggal oleh murid-muridnya. Betapa menderitanya Yesus. Akhirnya Yesus mati, dibunuh oleh iblis memakai orang-orang Yahudi. Iblis berhasil membunuh Yesus, dan iblis beserta malaikatnya bersukaria, bergirang-ria, karena dalam pikiran iblis sudah menang. Dalam kegembiraan iblis itu, iblis ingat akan Lazarus saudara Marta yang dibangkitkan oleh Yesus. Yesus berkata, Lazarus sedang tertidur. Lazarus bukannya mati. Lazarus tertidur di dalam kubur selama 4 hari. Inilah yang membuat kegelisahan dari iblis.
takut kalau Yesus akan hidup kembali sebelum hari keempat. Setelah Yesus berseru menyerahkan nyawanya, lalu dimakamkan di dalam kubur, Yesus tidak mati. Yesus hanya tertidur. Oleh karena itu, pada hari yang ketiga, Yesus mampu keluar dari kubur karena hidup, karena bangkit. Lukas 24 ayat 6a. Ia tidak ada di sini, ia telah hidup. Kebangkitan Yesus. Pada hari ketiga, iblis dipermalukan oleh Yesus. Iblis sangat marah sebab usahanya sangat keras untuk membunuh Yesus, tetapi mengalami kegagalan. Iblis tidak berhasil membunuh Yesus, tapi iblis masih tahu ada kesempatan yang akan digunakan, yaitu pada saat iblis memiliki kesempatan pada perang terakhir, perang Harmagedon. Nah, kegagalan iblis dalam membunuh Yesus, iblis sekarang mempersiapkan diri untuk kesempatan terakhir menghadapi perang terakhir, perang Harmagedon. Kebangkitan Yesus, kemampuan keluar dari kubur dan hidup, menunjukkan bahwa dialah Yesus, Tuhan Elohim, Juru Selamat, Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar, Tuhan yang berkuasa di surga, Tuhan yang berkuasa di bumi, Tuhan yang berkuasa di laut, Tuhan yang berkuasa di angkasa, Tuhan yang berkuasa di jagat raya ini. Dari urian tersebut, saya mengambil topik peperangan di surga, perang antar gelombang cahaya Mikael dan Lucifer. Peperangan di surga, perang antar gelombang cahaya Mikael dan Lucifer. Yesaya 16 ayat 15 menyebut surga adalah kediaman yang maha kudus, yang maha mulia. Tidak ada tempat di bumi atau di tempat lain yang sedamai di surga, yang nyaman, yang indah seperti di surga. Surga adalah tempat kediaman yang maha kudus dan dihuni oleh malaikat-malaikat yang kudus. Namun pernah terjadi peperangan. Pertanyaannya, apa sebab terjadi perang di surga dan bagaimana cara berperangnya? Peperangan di surga dicatat pada Wahyu 12 ayat 7. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Alkitab mencatat di surga ada 3 pemimpin malaikat, pemimpin utama, yaitu Mikael, Gabriel, dan Lucifer. Daniel 10 ayat 13 dan Daniel 12 ayat 1 serta Yudas 9 menyebut Mikael adalah malaikat tertinggi, pemimpin malaikat, penghulu malaikat. Mikael sebagai pemimpin terkemuka, pemimpin besar, dan penghulu malaikat. Sedangkan Gabriel adalah malaikat utusan Tuhan yang menyampaikan pesan kepada manusia, pada para nabi saat perjanjian lama. Pesan Gabriel pada Daniel tercatat pada Daniel 8 ayat 16. Sedangkan Gabriel dapat berbentuk fisik, mewujud
nampak seperti manusia. Daniel 8 ayat 15 dan Daniel 9 ayat 27. Lukas 1 ayat 19. Gabriel membawa pesan kepada Imam Zakaria tentang nubuatan akan kelahiran Yohanes Pembaptis. Gabriel juga berperan dalam kisah kelahiran Tuhan Yesus. Malaikat Lucifer disebut di dalam Yesaya 14 ayat 12 sebagai malaikat yang melayani Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Lucifer diciptakan sangat elok, sangat indah, bijak, dan dalam struktur otoritas memiliki kedudukan paling tinggi dan sebagai tangan kanan Tuhan. Selain ketiga malaikat tersebut yang tinggal di surga, ada satu malaikat pemimpin yang tidak tinggal di surga. Wahyu 9 ayat 11. Abaddon atau Apollyon adalah raja, pemimpin jurang maut. Abaddon disinyalir sebagai anak buahnya iblis, yaitu setan tingkat tinggi. Tugas Abaddon atau Apollyon adalah menyiksa orang-orang yang di dahinya belum ada materai dari Tuhan Elohim. Materai di dahi adalah tanda baptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lucifer, malaikat yang kudus, tinggal di surga. Mengapa dapat berbuat dosa? Sehingga Lucifer atau iblis dibuang ke bumi. Kesombongan Lucifer yang berlebihan menyebabkan Lucifer berani untuk berbuat melawan Tuhan Elohim. Yehezkiel 28 ayat 17. Lucifer berusaha memberontak atau mengkudeta untuk merebut tahta Tuhan Elohim. 5 pernyataan Lucifer sebagai kesombongannya adalah Yesaya 14 ayat 13a. Aku akan naik ke langit. Yang kedua, Yesaya 14 ayat 13b. Aku hendak meninggikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Yang ketiga, Yesaya 14 ayat 13c. Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Yesaya 14:4a. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Kesombongan yang kelima, Yesaya 14 ayat 14b. Aku hendak menyamai yang maha tinggi. Pemberontakan Lucifer, kudeta terhadap Tuhan Elohim, menyebabkan dia berdosa melawan dan melanggar kekudusan Tuhan Elohim. Dosa-dosa itulah yang menyebabkan Lucifer beserta malaikat-malaikatnya ikut memberontak, dibuang ke bumi, dan tidak ada kesempatan bagi iblis dan malaikat-malaikatnya untuk bertobat karena dosa melanggar kekudusan Tuhan dan dosa melawan Tuhan Elohim. Wahyu 12 ayat 4. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya di atas bumi. Menyeret sepertiga bintang-bintang di langit maksudnya adalah Lucifer mampu mengajak atau merekrut sepertiga jumlah malaikat di surga untuk ikut memberontak melawan Tuhan Elohim. Dengan demikian, surga masih ada malaikat sebanyak 2/3
jumlah malaikat yang setia kepada Tuhan Elohim. 2/3 jumlah malaikat di surga ini yang membantu Mikael di dalam melawan Lucifer. Malaikat sebagai makhluk roh, makhluk adikodrati yang sangat berbeda dengan makhluk manusia yang tinggal di bumi. Manusia setelah meninggal tidak bisa menjadi malaikat, dan malaikat pun tidak pernah dan tidak akan pernah bisa menjadi manusia. Malaikat sebagai makhluk rohani, yaitu makhluk roh, makhluk adikodrati, makhluk spiritual, makhluk gaib, makhluk metafisik, makhluk kasat mata, makhluk di balik fisik. Sedang manusia sebagai makhluk fisik atau sebagai makhluk jasmani. Malaikat sampai tingkat tertentu dapat mengambil wujud fisik seperti manusia, sedangkan manusia tidak dapat berwujud roh. Kejadian 32 ayat 22 sampai 32 dan Hosea 12 ayat 4. Yakub bergulat dengan malaikat. Pergulatan Yakub dengan malaikat menggunakan tangan kosong dan tidak menggunakan senjata. Pergulatan Yakub dengan malaikat bukanlah pukul memukul, akan tetapi dorong-mendorong disertai selingan untuk membanting agar dapat saling menjatuhkan. Saat itu malaikat berada di alam fisik dan berwujud fisik seperti manusia. Pergulatan secara fisik antara Yakub dengan malaikat terjadi saling dorong-mendorong untuk dapat menjatuhkan satu sama lain. Pergulatan terjadi semalam suntuk. Pastilah Yakub dan malaikat mengeluarkan keringat, lelah, sakit, serta kehilangan energi. Pergulatan Yakub dan malaikat yang keduanya dalam wujud fisik berlaku hukum fisika klasik, yaitu energi sama dengan setengah mv kuadrat. M adalah massa dan V adalah laju atau kecepatan. Misalkan Yakub memiliki massa 70 kg dan laju kecepatan pukulan 2 atau dorongan 2 meter per detik. Maka energi yang dikeluarkan Yakub sama dengan setengah kali 70 kg kali 2 meter per detik kuadrat, sama dengan 140 Joule atau setara dengan 33,44 kalori. Jadi Yakub mendorong malaikat dengan kecepatan 2 meter per detik dan energi 33,44 kalori. Yakub berhasil mendorong dan malaikat itu terjatuh. Misalnya malaikat memiliki massa dan kecepatan yang sedikit lebih tinggi dari Yakub, maka malaikat itu juga mampu mendorong Yakub dengan energi yang lebih besar sehingga Yakub terdorong dan terjatuh. Pergulatan Yakub dengan malaikat terjadi semalam suntuk. Ini membuktikan pergulatan yang seimbang. Pergulatan terus-menerus malam suntuk. Namun karena alasan wajar sudah menyingsing, malaikat menghentikan pergulatan itu. Malaikat memukul pangkal paha Yakub sehingga terpelecok, terkilir atau keseleo. Malaikat itu sebenarnya sangat mudah mengalahkan Yakub, namun malaikat mengalah.
dengan tujuan supaya Yakub memiliki keberanian dan tidak takut menghadapi Esau kakaknya. Apakah peperangan di sorga seperti yang dilakukan oleh Yakub dengan malaikat? Tentunya tidak. Makhluk adikodrati bersifat sebagai cahaya, dan cahaya adalah gelombang yang memiliki massa. Makhluk adikodrati bersifat sebagai cahaya, dan cahaya adalah gelombang yang memiliki massa. Peperangan makhluk roh adalah peperangan antar gelombang cahaya. Gelombang cahaya Mikael dan gelombang cahaya Lucifer. Peperangan antar gelombang cahaya mengikuti hukum fisika modern. Menurut Einstein, energi gelombang dapat dirumuskan dengan rumus energi E sama dengan mc kuadrat. Rumus ini menjelaskan ada persamaan antara energi E dan massa yang disetarakan dengan kuadrat kecepatan laju cahaya dalam ruang hampa. Kecepatan cahaya dalam ruang hampa sudah diketahui sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Misalkan Lucifer sebagai partikel yang memiliki massa seperti elektron sama dengan 9,1 kali 10 pangkat minus 31 gram. Melalui rumus itu, maka Lucifer memiliki energi 9,1 kali 10 pangkat 31 gram kali 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik kuadrat sama dengan 82,81 kali 10 pangkat minus 14 joule atau setara 19,76 kali 10 minus 14 kalori. Jadi Lucifer menumbuk atau mendorong Mikael dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik dan energi 19,76 kali 10 pangkat minus 14 kalori. Mikael terdorong dan terpental. Nah, pergulatan itu antara gelombang cahaya Lucifer dan Mikael tentunya mengalami kesulitan di dalam Mikael mengalahkan Lucifer karena terjadi dorong-mendorong untuk dapat saling mendorong dengan keras agar lawan dapat terpental atau tumpuk-menumpuk antar gelombang cahaya supaya salah satu gelombang cahaya dapat terpental. Misalkan Mikael memiliki massa yang lebih besar dari Lucifer, dari iblis, maka Mikael dengan energi yang lebih besar dan kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik, Mikael mampu mendorong iblis dan iblis terdorong dan terpental. Peperangan di surga berlangsung dahsyat sebab peperangan antara makhluk roh yang memiliki kuasa dan kekuatan besar. Mikael yang dibantu 2/3 malaikat dalam peperangan itu memerlukan waktu yang cukup untuk dapat saling mengalahkan. Sedangkan Lucifer dibantu 1/3 jumlah malaikat juga mampu untuk mendorong Mikael sehingga Mikael terpental. Mikael sebagai penghulu malaikat, Malak Elohim,
malaikat Tuhan yang disinyalir adalah Yesus sendiri. Maka Mikael memiliki energi yang tidak terbatas, sehingga Mikael mampu mengalahkan iblis dan mendorongnya atau ditumbuk ke arah bumi. Jadi iblis didorong oleh Mikael, lalu ditumbuk oleh Mikael dan diarahkan ke bumi. Pada saat itulah Lucifer beserta sepertiga jumlah malaikat yang jatuh ke bumi dikenal sebagai iblis. Lucifer itu dikenal sebagai iblis. Lukas 10 ayat 18. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat di langit." Ayat itu menandaskan bahwa Yesus sedang berbicara bersama dengan murid-muridnya. Yesus mengatakan melihat iblis jatuh ke bumi. Tentu saja Yesus melihat, karena saat itu Yesus ada di surga, dan Yesus sendirilah yang mendorong iblis beserta sepertiga jumlah malaikatnya agar jatuh ke bumi. Dia sendiri, Yesus, yang menjatuhkan Lucifer ke bumi. Pertanyaannya, pada bagian bumi mana? Pada bagian daerah mana di bumi ini Lucifer jatuh? Lucifer jatuh ke bumi seperti kilat yang memiliki energi yang sangat besar. Jika Lucifer sendirian yang jatuh ke bumi, maka di angkasa akan terlihat seperti bola api. Yesus mengatakan terlihat seperti kilat yang memanjat, karena Lucifer beserta sepertiga jumlah malaikat, sehingga saat perjalanan dari surga membentur atmosfer, terlihat seperti kilat yang memanjang dengan energi yang sangat besar. Memanjangnya cahaya kilat itu karena Lucifer diikuti sepertiga jumlah malaikat dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik, membelah atmosfer sehingga atmosfer bercahaya memanjang, melintas seperti kilat yang sangat cepat. Sampai di bumi, Lucifer sangat marah kepada Tuhan. Kemarahan Lucifer menyebabkan dia berusaha untuk merusak semua ciptaan yang ada di bumi. Lucifer membentur bumi dengan energi yang sangat besar, menyebabkan bumi terbakar. Semua makhluk yang hidup, baik tumbuhan maupun hewan, menjadi punah dan tanah menjadi gersang. Saat Lucifer jatuh, tentunya bumi belum ada manusia, sebab hari ke-6, karena Tuhan Elohim menciptakan Adam dan Hawa disebutkan tadi, dan ekornya menyeret sepertiga bintang-bintang di langit, kemudian melemparkannya ke bumi. Yang dimaksud bintang-bintang di langit adalah malaikat-malaikat di surga yang sepertiganya ikut Lucifer dibuang ke bumi. Sepertiga jumlah malaikat yang jatuh di bumi menjadi malaikat jahat, yaitu setan dan roh-roh jahat. Setan-setan berasal dari malaikat tingkat tinggi dan malaikat tingkat sedang dan roh-roh jahat. Waktu itulah dunia dikuasai iblis.
dunia terbelah menjadi dua kerajaan, kerajaan iblis dan kerajaan Tuhan Elohim. Kerajaan iblis menguasai bumi, laut, dan angkasa. Dunia sekarang ini menjadi dua kerajaan dimulai saat jatuhnya Lucifer sebelum hari ke-6 Tuhan menciptakan langit dan bumi. Sampai sekarang dunia dalam penguasaan Lucifer. Oleh karena itu kenyataan saat ini bahwa kerajaan iblis dihuni lebih banyak manusia daripada manusia yang menghuni kerajaan Tuhan Elohim. Iblis hanya satu, yaitu pemimpin tertinggi, raja dari setan-setan dan roh-roh jahat, rajanya kejahatan. Iblis memiliki nama lain, yaitu tadi Lucifer, Satan, Baal Jebul, naga besar, pelacur besar, Babil besar, si ular tua, dan bintang wajar yang jatuh. Jadi saya ulang lagi, iblis hanya satu. Malaikat-malaikatnya lah yang setan-setan dan roh jahat yang jumlahnya sepertiga dari jumlah malaikat di surga. Iblis bertata di istana yang megah di daerah yang tertentu, sedang setan-setan dan roh jahat disebar ke seluruh daratan bumi, laut, dan angkasa. Peperangan di surga yang sudah terjadi itu akan terulang kembali pada akhir zaman, perang Harmagedon. Wahyu 12 yang menjelaskan akan terjadinya peperangan terakhir, perang Harmagedon. Iblis telah memiliki pasukan sepertiga jumlah malaikat di surga. Tentu akan selalu berusaha untuk menambah jumlah pasukannya supaya sama dengan jumlah 2/3 malaikat di surga. Pada pikirnya iblis, jika pada perang Harmagedon memiliki pasukan sama atau lebih dari 2/3 malaikat yang setia pada Tuhan Elohim di surga, iblis berpikir dapat memenangkan peperangan terakhir, perang Harmagedon. Oleh karena itu, iblis sudah, sedang, dan akan terus-menerus sampai akhir zaman untuk mencobai manusia, untuk dicuri, dibunuh, dan dibinasakan, sehingga roh-roh manusia yang berhasil dibunuh oleh iblis akan diusahakan pada jumlah yang sama dengan jumlah 2/3 malaikat di surga, sehingga iblis memiliki pasukan sepertiga jumlah malaikat jahat itu, yaitu setan-setan dan roh jahat, ditambah roh manusia untuk mencapai sama atau lebih dari jumlah pasukan surga yang jumlahnya 2/3 jumlah malaikat-malaikat yang setia pada Tuhan. Dengan pasukan yang sebesar itu, yang sama atau yang lebih, iblis menyangka dapat memenangkan perang terakhir pada perang Harmagedon. Gambaran perang di surga itu dari perenungan dan fakta pengalaman dari pelayanan saya selama ini. Ternyata di dalam pelayanan, iblis, roh-roh jahat, dan setan dapat muncul berbentuk fisik dan menyerang secara fisik. Menyerang secara fisik, dapat memukul, dapat menendang,
dan juga dapat menyerang dalam wujud adikodrati, yaitu dengan gelombang cahaya yang dia miliki. Jadi di dalam pelayanan kami, kita bisa membedakan wujud-wujud, jenis-jenis dari setan dan roh jahat. Oleh karena itu, di dalam pelayanan, iblis muncul seperti fisik dan dapat memukul, menendang, bahkan dapat menyerang secara gelombang cahaya yang menyebabkan kepala pening, jantung berdebar, dan kaki dingin. Inilah kita di dalam pelayanan untuk melawan iblis, melawan roh-roh jahat yang bersekutu dengan manusia, untuk mengusir, melepaskan, meremukkan kepala roh-roh jahat, setan-setan yang bersekutu dengan manusia, termasuk orang-orang yang terkena santet. Damai sejahtera dari Yesus Kristus bagi kita semua, dan Roh Kudus memampukan kita untuk hidup kudus, untuk menjadi serupa dan segambar dengan Yesus Kristus. Terima kasih.